Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1806, Titik Kedatangan. Rombongan melanjutkan perjalanan, bergegas menuju ke arah kota Changning. Awalnya ada 8 orang di mobil kuda David, tapi sekarang ada 5 orang yang tersisa. Dengan kata lain, 2 orang tewas dalam pertempuran tadi. Ini hanya satu gerbong, dan ada banyak kematian lainnya, bertambah hingga lebih banyak. Jika David bertindak lebih awal, dia bisa menyelamatkan semua orang. Tapi dia tidak melakukannya. Untuk ini, David juga tidak merasa bersalah. Hukum alam adalah survival of the fittest. Dia bisa menyimpannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Dan para petualang ini tidak semuanya orang baik. Banyak dari mereka yang jahat, dengan darah di tangan mereka. Kurangnya gerbong 3 orang tidak berdampak pada orang yang tersisa. Jelas hal seperti ini sudah biasa. Petualang. Seperti namanya, ini tentang mempertaruhkan hidup Anda. Apakah Anda mencari peluang di hutan tak berujung atau mengawal barang, Anda bisa mati kapan saja. Tentu saja dibandingkan. Jauh lebih aman untuk melakukan tugas pengawalan. Alasan mengapa semua orang rela datang ke dunia sangkar roh dalam situasi berbahaya seperti itu. Salah satunya adalah bahwa ruang lingkup kegiatan di sini lebih kecil, tidak seperti di dunia nyata, di mana seluruh Linglan Domain sangat besar, dan banyak orang hanya bisa bertahan di tempat kecil sepanjang hidup mereka. Selain itu, hampir semua kekuatan di domain Linglan telah menginvestasikan banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan di dunia sangkar roh. Akibatnya, uang di sini sedikit lebih baik daripada dunia nyata. Itulah sebabnya beberapa orang di tempat terpencil telah meremas kepala mereka dan ingin memasuki dunia sangkar spiritual, dan pada saat yang sama mereka dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka, mengapa tidak melakukannya? Setelah jarak tertentu, David mulai mencari topik lagi. Semua orang tahu bahwa David adalah tuan muda dari keluarga tertentu, dia menyelinap ke dunia sangkar roh. Dari beberapa orang, David mempelajari informasi lain. Itu juga memecahkan keraguan di benaknya. Ketika saya pertama kali datang ke dunia sangkar roh dan berjalan keluar dari hutan tak berujung, saya menemukan mayat di jalan. Mengapa mereka tidak secara paksa meninggalkan dunia sangkar roh ketika mereka dalam bahaya? Bukannya mereka tidak mau, itu karena mereka tidak bisa. Ketika orang-orang di dunia nyata memasuki dunia sangkar spiritual, mereka akan turun ke lokasi tetap, yang disebut titik kedatangan. Ketika mereka harus meninggalkan dunia sangkar spiritual, mereka juga harus berada dalam jangkauan titik kedatangan. Kota-kota di atas tingkat ketiga di dunia sangkar roh semuanya dibangun di sekitar tempat-tempat kedatangan ini. Semakin besar kota, semakin besar jangkauan titik kedatangan, dan banyak orang datang dan pergi setiap hari. Tempat di mana titik kedatangan secara resmi dilindungi bukan milik kekuatan apapun, dan tidak ada siapa-siapa. Kekuatan manapun yang berani membalas dendam dan membunuh di sini, dan begitu peraturan dilanggar, itu akan dilenyapkan sepenuhnya oleh dunia sangkar roh. Ini adalah aturan kaku dari dunia sangkar roh. Karena itu, ketika dikejar dan dibunuh, Anda hanya perlu melarikan diri ke jangkauan titik kedatangan, dan Anda akan aman. Mereka yang mengejar juga akan menyerah mengejar. Titik kedatangan terdekat ke Endless City adalah di kota Changning. Kecuali titik kedatangan. Di tempat lain, kamu tidak bisa meninggalkan dunia sangkar roh. Ketika David mengetahui informasi ini, dia langsung berpikir bahwa dia telah meninggalkan dunia sangkar spiritual sekali ketika dia meninggalkan hutan tak berujung dan melihat mayat manusia. Namun, dia segera menyalakan sistem lagi dan menemukan opsi untuk keluar dari dunia sangkar roh. Saya telah memutuskan bahwa saya dapat meninggalkan dunia sangkar roh kapan saja, di mana saja. David tidak tampak terkejut saat ini. Bagaimanapun, ini adalah sistem. Sesuatu yang diteliti oleh peradaban tingkat dewa. Itu juga normal untuk tidak dibatasi oleh aturan dunia sangkar roh. Sepanjang jalan, sistem memberi David terlalu banyak yang tak terbayangkan. Itu mengejutkannya pada awalnya. Lambat laun, saya terbiasa. Dia memiliki sesuatu dari peradaban tingkat dewa di tubuhnya, dan cakrawalannya diperluas, dan peradaban lain tampaknya kurang peduli padanya. Mobil lain. Laura duduk bersila dengan mata tertutup dan mengkondisikan tubuhnya ketika dia tiba-tiba diserang oleh seorang pria bertopeng hitam dan terluka parah. Kekuatan lawan tidak lebih lemah dari miliknya. Untungnya, seorang pria kuat diam-diam menembak, nyaris tidak lolos. Kalau tidak, itu akan benar-benar ditanam hari ini. Jenkins dan Faye takut mengganggu Laura, jadi mereka beristirahat di gerbong lain. Tidak butuh waktu lama, Laura membuka matanya, menghembuskan napas yang menyesakkan. Bagus, cederanya tidak serius. Setelah perawatan obat, tidak ada masalah. Dia punya ide di benaknya. Pembangkit tenaga listrik yang menembak diam-diam memiliki kekuatan yang tak terduga. Tidak ada yang bisa menemukannya jika dia menembak dan melukainya, yang menunjukkan kekuatannya.
Orang kuat seperti itu tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan, dan tidak akan pernah menyelamatkan orang tanpa alasan. Jika ya, pasti ada alasannya. Menurut dugaan Laura, itu mungkin ada hubungannya dengan pemuda tampan David. Dilihat dari pengalaman bertahun-tahun Laura dalam mengenal orang, David bukanlah orang yang sederhana. Beberapa barang tidak bisa dipakai. Ini bukan hanya tentang berganti pakaian. Itu mudah. Tidak peduli betapa cantiknya pengemis, mereka tetap pengemis dan tidak bisa menjadi bangsawan. Mata, temperamen, sikap, dan nada bicara semua bisa tercermin. Mata David tegas, temperamennya luar biasa, sikapnya tenang, dan nada bicaranya tidak rendah hati atau sombong. Apakah dia menghadapi Jenkins atau dia? Dilihat dari aspek ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang petualang biasa. Bahkan jika Jenkins mengatakan dia tidak akan memberinya uang dan membuatnya brengsek, David tidak memiliki fluktuasi emosi atau matanya, dan dia setenang air. Beberapa detail seringkali yang paling jelas. Laura bisa merasakan dari mata David bahwa dia melihat orang lain, sedikit seperti dia memandang rendah semua makhluk. Visi semacam ini hanya dapat dikembangkan dengan berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Jadi Laura menilai, orang kuat yang diam-diam menembak kemungkinan akan melindungi keselamatan David. Ini juga masuk akal. Mengapa semua orang berkelahi? Tidak ada seorang pun di sekitar David, dan dia bahkan tidak memiliki kerutan di pakaiannya. Karena tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali. Tidak hanya itu. Ketika ditanya oleh Jenkins, David juga mengatakan bahwa dia berkontribusi, tetapi tidak ada yang melihatnya. Di samping juga dijelaskan, menyelamatkan semua orang sebenarnya adalah kreditnya. Hanya memikirkan itu, Laura akan berteriak pada Jenkins ketika dia tidak menghormati David. Bahkan para penjaga di sekitarnya sangat menakutkan. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Seberapa kuat kekuatan di belakang David? Apakah itu yang keluarga Garcia mampu? Hanya satu penjaga yang bisa menghancurkan keluarga Garcia. Mungkin setelah kembali kali ini, saatnya mengadakan pertemuan untuk mempelajari ahli waris keluarga. Dilihat dari kinerja Jenkins hari ini. Dia tidak memiliki visi dan pikiran pemilik keluarga sama sekali. Itu bukan keputusan yang bijaksana untuk menyerahkan keluarga kepadanya. Sayang sekali Faye adalah seorang putri. Tidak peduli seberapa baik dia ditakdirkan untuk tidak menjadi kepala keluarga Garcia, paling-paling dia hanya bisa seperti dia. Tapi apa yang Laura tidak mengerti adalah, mengapa tuan muda yang mulia seperti David bergabung dengan tim petualang yang direkrut oleh keluarga Garcia? Apakah Anda berlatih? Atau tidak punya tujuan? Laura memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Hanya tidak ingin. Siapa peduli? Dilihat dari fakta bahwa pihak lain bisa menyelamatkannya, dia seharusnya tidak memiliki permusuhan terhadap keluarga Garcia. Ini cukup. Bab 1807, bagaimana Anda menemukannya? Laura memaksa dirinya untuk tidak memikirkan David. Tetapi ketika saya memejamkan mata, pikiran saya kacau, wajah David terus muncul, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia masih merasa bahwa dia harus mencari tahu identitas asli David agar merasa nyaman. Mengikuti pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di sisinya selalu menjadi hal yang mengkhawatirkan. Jadi dia memanggil pelayannya dan memintanya untuk mengundang David. David sedang mengobrol dengan semua orang di dalam mobil. Semakin banyak topik yang dia bicarakan, semakin dia tahu tentang dunia sangkar roh. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar. "Permisi, apakah Tuan David ada di sini?" David terkejut. Tampak kiri dan kanan, saya menemukan bahwa semua orang melihat diri mereka sendiri. Inikah yang kau sebut dirimu? Ini adalah pertama kalinya aku datang ke dunia sangkar roh, jadi aku mungkin tidak mengenal siapapun. Keraguan berubah menjadi keraguan, David masih bertanya dengan keras, siapa yang kamu cari? Ada suara lain di luar. Saya mencari Tuan David. Saya benar-benar datang untuk menemukan diri saya sendiri. David bangkit dan berjalan keluar dari kereta kuda, dan melihat seorang wanita berusia 27 atau 18 tahun berdiri di sana. Saya David, apa yang wanita mencari saya? Apakah kita saling kenal? Tanya David. Nona sedang mencari Anda, dan saya juga meminta Tuan David untuk mengikuti saya. Wanita berbaju biru itu berkata dengan hormat. Dia menatap David dengan mata penasaran. Sebelum dia datang, wanita itu secara khusus menginstruksikan bahwa dia tidak boleh tidak menghormati David sama sekali, dan bahwa dia harus mengundangnya dengan hormat. Apa yang tidak dipahami oleh wanita berjubah hijau itu, apa yang harus diperhatikan oleh seorang petualang? Apa status Nona? Adik perempuan kepala keluarga Garcia sangat dihargai oleh kepala keluarga. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Garcia, dan hampir menjadi orang kedua setelah keluarga Garcia kepala keluarga.
Dia juga kepala keluarga Garcia yang memasuki dunia sangkar roh kali ini. Apa yang dia katakan, bahkan kepala keluarga harus memperhatikannya. Dan David tidak lebih dari seorang petualang di bawah. Bahkan jika panjangnya sangat bagus. Bukankah itu sangat penting untuk Nona? Mungkinkah hati Nona Garcia berdesir? Saya ingin seekor sapi tua makan rumput yang lembut. Belum lagi, itu sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa wanita muda itu memarahi Tuan Muda Jenkins untuk menyelamatkan David, seorang petualang? Pikir di sini, wanita berbaju hijau mulai memperhatikan penampilan David dengan cermat. Semakin banyak Anda melihat, semakin terang cahaya di mata Anda. Selain menjadi seorang petualang, David tidak layak untuk seorang wanita muda. Aspek gambar lainnya, hampir dalam keadaan sempurna. Itu adalah pertandingan yang dibuat di surga dengan mes. Tas kulit ini terlalu menipu dan berhias. Wanita berbaju biru belum pernah melihat pria yang begitu menarik. Tak satu pun dari pria yang mengejar wanita muda itu dapat membandingkan, bahkan satu bintang pun. Satu-satunya lalat dalam salep adalah statusnya terlalu rendah. Begitu David mendengar wanita berbaju hijau mengatakan bahwa wanita muda itu mengundangnya, dia sudah menebaknya di dalam hatinya. Bisa disebut wanita. Itu hanya bisa menjadi seseorang dari keluarga Garcia. Kemungkinan besar itu adalah wanita cantik yang baru saja membantunya. Kakak, apakah ada yang ingin kamu lakukan denganku? David bertanya lagi. Pada saat ini, wanita berbaju hijau berpikir, jika David menjadi pria dari wanita muda itu, maka menurut adat, para pelayan yang telah bersama wanita muda itu sejak kecil juga akan melayani David dengan wanita muda itu. Melayani pemuda tampan di depannya ini sepertinya tidak bisa diterima. Setidaknya itu jauh lebih enak dipandang daripada pria bau yang mengejar nona muda. Bagaimanapun, para pelayan ini, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk menikah, dan mereka hanya bisa mengikuti wanita muda itu sepanjang hidup mereka. Siapapun wanita itu menikah, mereka melayani. Bukankah buruk untuk menemukan seorang pria muda, tampan dan menyenangkan? Wajah wanita berbaju biru itu mulai memerah. David tampak tidak bisa dijelaskan. Ada apa dengan wanita ini? Mengapa wajahmu menjadi merah? Bukankah itu memikirkan kekasih? Apakah semua wanita di Lingland Domain begitu terbuka? Di siang hari bolong, begitu terbuka memikirkan hal ini. Nona, Nona. David memanggil 2 kali lagi, dan suaranya menjadi lebih keras. Tuan David, apa yang baru saja Anda katakan? Wanita berbaju hijau itu dibangunkan oleh suara David, dia kembali sadar, dan buru-buru bertanya. Aku bilang apa yang wanitamu lakukan untukku? Aku juga tidak tahu. Wanita itu hanya memintaku untuk mengundangmu, dan tidak memberitahuku apa-apa. Tuan David, ayo pergi. Wanita itu harus terburu-buru untuk sementara waktu. Kata wanita berbaju biru dengan wajah memerah. Oke, kalau begitu, kamu yang memimpin. David setuju setelah memikirkannya. Tuan David, tolong ikut aku. Wanita berbaju biru berjalan di depan setelah dia selesai berbicara. David melompat keluar dari kereta kuda dan mengikuti di belakang. Keduanya dengan cepat datang ke kereta kuda tempat Laura menungganginya. Tuan David, tolong, wanita itu menunggumu di dalam. Wanita berbaju biru itu melangkah mundur dan memberi isyarat tolong. David tidak sopan, dan berjalan langsung ke kereta kuda. Begitu memasuki gerbong kuda, dia melihat seorang wanita cantik duduk di dalam, wanita yang baru saja menyelamatkannya. Tuan David, silakan duduk. Laura berdiri dan berkata dengan sopan. David berjalan ke sisi berlawanan dari Laura dan duduk, dan bertanya, saya tidak tahu apa yang Nona Laura cari dari saya. Saya memberanikan diri untuk mengundang Tuan David, mohon maafkan saya. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Tuan David. Hadiah macam apa? Permintaan maaf macam apa? David bertanya-tanya. Keponakan kecilku Jenkins baru saja menentang Tuan David. Saya harap Tuan David akan murah hati. Jangan pedulikan dia. Sebagai tetua Jenkins, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda untuknya. Itu dia. Ini masalah sepele. Jangan khawatir, Nona Laura, aku, David, bukan tipe orang berpikiran sempit yang tidak peduli dengan perbandingan. David melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan David. Laura berpikir dalam hati, dia memang orang yang dikultivasikan oleh kekuatan besar, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan hati seperti ini. Dibandingkan dengan Jenkins, perbedaannya terlalu jauh. Nona Laura, apakah ada hal lain? Jika tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Kata David dan bangkit untuk pergi. Tuan David, tolong pelan-pelan. Laura buru-buru menghentikannya. Nona Laura, apakah ada hal lain? Terima kasih banyak kepada Tuan David karena telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Jika bukan karena Anda, keluarga Garcia akan menderita kerugian besar. Saya tidak bisa menunggu imbalan apapun. Saya juga meminta Tuan David untuk menerima hadiah kecil itu, busur gadis. Laura benar-benar berlutut di tanah saat dia berbicara.
David melihat Laura berlutut di depannya, penasaran. Bagaimana dia tahu itu tembakan rahasianya? Ketika dia bergerak, dia sangat tersembunyi dan kecepatannya sangat cepat, berbicara secara logis, dengan kekuatan wanita di depannya, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Selain itu, dia masih bertarung, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Tapi karena sudah ketahuan, David tidak lagi sengaja menyembunyikannya. Tidak perlu untuk itu. Jadi dia duduk lagi, menyilangkan kaki Erlang dan bertanya, "Nona Laura, saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa saya menyelamatkan Anda? Dengan kekuatan Anda seharusnya tidak dapat menemukannya, kan?" Bab 1808, Manusia Bersayap. David duduk di kereta kuda dengan menyilangkan kaki Erlang. Laura berlutut di depannya dengan hormat. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain di luar, mereka pasti akan menganga. Orang nomor 2 dalam keluarga Garcia, orang yang bertanggung jawab atas dunia sangkar roh, akan benar-benar berlutut di depan seorang petualang. Menakjubkan. Tidak bisa dimengerti. Hanya orang yang terlibat, Laura, yang tahu bahwa dia berlutut dengan sukarela, dan itu wajar baginya untuk berlutut. Karena tanpa David, tidak hanya keluarga Garcia yang akan menderita kerugian besar. Kehidupan Lauranya juga akan berakhir. Bahkan sebelum mereka mati, mereka akan dipermalukan. Dalam pandangan Laura, berlutut pada penyelamatnya adalah hal yang normal. Meskipun dermawan terlihat muda. Tuan David, Anda benar. Dengan kekuatan saya tidak dapat menemukan orang dewasa yang menembak secara diam-diam, tetapi indera keenam saya selalu akurat. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya tahu bahwa Anda pasti tidak berantakan. Seorang petualang di bawah, tetapi seorang pria besar dengan status terhormat. Jawab Laura. Oh, apa karena aku tidak berpakaian seperti petualang? David melihat pakaian di tubuhnya, itu benar-benar tidak terlihat seperti itu. Faktanya, ketika dia pertama kali memasuki dunia sangkar roh, dia menemukan masalah ini. Hanya saja aku tidak terlalu peduli, dan aku tidak sengaja berdandan. Ini bukan hanya tentang pakaian. Tuan David, temperamen, perilaku, dan nada suara seseorang akan mencerminkan lingkungan pertumbuhan dan status seseorang dari samping. Saya merasakan dari Tuan David nafas yang hanya dimiliki oleh pria besar, ditambah kekuatan lain yang dimiliki oleh Tuan David. Pria itu diam-diam menembak balik Hall dan keduanya, dan aku memikirkanmu. Laura menjelaskan. Pria besar. David tersenyum. Dia awalnya adalah seorang mahasiswa yang dikirim keluar, dan dia berjalan jauh setelah mendapatkan sistem. Dari bumi ke galaksi Bima Sakti, dan kemudian dari galaksi Bima Sakti ke Star Void Realm, diperkirakan akan segera pergi dari Star Void Realm ke Lingland Domain. Setiap kali Anda pergi ke suatu tempat, Anda akan segera mengandalkan sistem, penguasa tempat ini. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, statusnya terus berubah. Di bawah sublimasi, David merasa bahwa dia memang telah banyak berubah. Nona Laura, karena Anda tahu itu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya memang bukan seorang petualang, tetapi saya datang ke dunia sangkar roh untuk mengalami, dan saya baru saja datang ke dunia sangkar roh belum lama ini. Sebagai untuk asalnya, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak, saya harap Anda bisa mengerti. Saya juga berharap Anda dapat merahasiakannya untuk saya sementara, dan jangan membocorkannya. Sebagai imbalannya, jika Anda membutuhkan bantuan dalam masa depan, silakan buka mulutmu, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu selama itu tidak melanggar prinsip. Setelah David melambaikan tangannya, ada kekuatan yang mengangkat Laura. Tuan David, yakinlah, aku, Laura, bersumpah, bahkan dalam menghadapi ancaman kematian, aku tidak akan pernah memberitahumu informasimu. Jika kamu melanggar sumpah ini, kamu akan disiksa sampai mati. Laura buru-buru menjadi bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. David mengatakannya sendiri. Jika ada kesulitan di masa depan, saya dapat menemukannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia akan bersandar pada pohon besar David di masa depan. Apakah itu dia atau keluarga Garcia, mereka akan sangat diuntungkan. Ya, aku percaya padamu, oke, jika tidak ada yang lain, aku akan keluar dulu, ingat. Selanjutnya, kamu masih seorang majikan, dan aku, kamu masih seorang petualang bayaran, mengerti? Dimengerti, Tuan David berjalan perlahan. David turun dari kereta kuda. Laura membungkuk di belakangnya. Itu hanya di dalam mobil kuda, bukan di luar, karena takut terlihat. Sampai David pergi, hati gugup Laura santai. Pada saat yang sama ledakan kegembiraan. Dia tidak berharap untuk dikenali oleh David. Mungkin kecelakaan ini akan benar-benar mengubah nasib keluarga Garcia dan dia. David kembali ke kereta kudanya. Tim terus maju ke arah kota Changning. Kemudian tidak ada kejutan, rombongan tiba di kota Changning dengan selamat. Dibandingkan dengan kota tanpa batas, kota Changning jauh lebih besar dan lebih makmur. Bagaimanapun, itu adalah kota tingkat ketiga dengan titik kedatangan. Setiap hari, banyak orang melakukan perjalanan bola-balik dari sini ke Lingland Domain dan Spirit Cage World.
Setelah tiba di kota Changning, David diam-diam meninggalkan tim dan mulai berkeliaran di sekitar kota Changning. Tak lama kemudian dia sampai di sebuah gedung besar. Bangunan ini menempati hampir 1/10 dari seluruh kota Changning, terletak di posisi paling sentral kota Changning dan memiliki area yang sangat luas. Ada banyak pintu keluar di sekitar. Menurut pemahaman David tentang dunia sangkar roh dan kota Changning, ini seharusnya yang disebut titik kedatangan. Itu juga merupakan salah satu pintu masuk dari Linglan Domain ke Spirit Cage World. Seperti pintu masuk semacam ini, ada banyak dunia sangkar spiritual, semua kota di atas tingkat ketiga memilikinya. Dikatakan bahwa ketika dunia sangkar roh baru saja berhasil dibangun, hanya ada hutan dan binatang buas ketika manusia domain Linglan masuk ke sini. Semakin banyak orang yang memasuki kandang. Perlahan mulailah membangun kota di sekitar titik kedatangan. Hanya secara bertahap memiliki dunia sangkar roh saat ini. Area aktivitas manusia terbesar kedua di Linglan Domain. David melihat orang-orang yang masuk dan keluar dari titik kedatangan dari berbagai pintu masuk, dan dia akan masuk dan melihat-lihat. Setelah memikirkannya, lupakan saja. Lagi pula, dia tidak membutuhkan benda ini, selama dia mau, dia bisa meninggalkan dunia sangkar dan kembali ke dunia nyata kapan saja. Sekarang lebih penting untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa terlebih dahulu. Dengan hanya 200 poin dewa, yaitu 20 miliar koin virtual roh, kekuatannya di dunia nyata dapat menembus tingkat dewa virtual setengah langkah saat ini dan mencapai tingkat dewa virtual nyata. Mari kita lihat dulu, bagaimana cara menghabiskan 20 miliar koin virtual roh. Ketika berbalik untuk meninggalkan titik kedatangan, David menemukan seorang pria aneh dan berjalan keluar dari pintu keluar titik kedatangan. Pria ini tidak jauh berbeda dengan manusia lain, satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki dua sayap berbulu di belakangnya. Mirip dengan sayap burung, hanya sedikit lebih besar. Manusia punya sayap. Ini adalah pertama kalinya David melihat hal yang aneh. Apakah itu keturunan manusia dan sejenis burung? Manusia dan burung. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, saya tidak berpikir kedua ras ini dapat digabungkan. Namun, sebagai penduduk bumi yang berpikiran terbuka, David masih bisa menerimanya. Lagi pula, di bumi, dalam beberapa serial TV, manusia dan ular dapat memiliki anak, dan apa yang tidak mungkin dengan burung. Begitu binatang menjadi halus dan berubah menjadi bentuk manusia, itu tidak berbeda dengan manusia. Tentu saja ini semua dibuat oleh orang-orang di bumi. Sulit untuk mengatakan apakah hewan dapat mengambil bentuk manusia seperti dalam mitologi bumi. Sebagai pemuda zaman baru, David tidak akan pernah percaya sebelumnya. Tapi sekarang dia sedikit terguncang lagi. Menemukan banyak hal aneh, dan tidak ada yang tidak dapat diterima. Setelah pria dengan sayap di punggungnya keluar, ada beberapa orang dari ras yang sama di belakangnya. David juga mengetahuinya. Orang-orang dengan sayap di punggung mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan, tampaknya memiliki penampilan yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Mungkin gen yang baik. Bab 1809, hilang. Saat semua orang keluar, David menghitung, totalnya ada 8 orang. 3 pria dan 5 wanita. Kecuali memiliki sepasang sayap, ia mirip dengan manusia di tempat lain. Hanya sedikit tampan, tapi ini hanya dibandingkan dengan orang biasa. Jika Anda membandingkannya dengan David, itu masih sedikit kurang berarti. Ketika orang lain melihat orang-orang ini, beberapa berhenti dan melihat mereka, sementara yang lain tidak memperhatikan sama sekali, mereka mungkin sudah terbiasa. Karena mereka keluar dari titik kedatangan, itu pasti bukan pertama kalinya mereka muncul di sini. David melangkah maju dan melewati pihak lain. Dia melihat lebih dekat di tengah jalan, dan itu tumbuh langsung dari punggungnya. Setelah pihak lain menghilang, David menarik seorang pejalan kaki dan meminta informasi tentang orang-orang ini. Ternyata disebut ras manusia sayap, cabang manusia, dengan jumlah kecil, hidup di planet bernama bintang sayap di domain Linglan. Orang bersayap memiliki 2 sayap sejak lahir. Dengan pertumbuhan yang terus-menerus, sayap juga akan menumbuhkan bulu, dan ketika sayap penuh, mereka bisa terbang. Ini adalah balapan yang sangat berbakat. Setelah mengetahui tentang situasi orang-orang bersayap, David berhenti memperhatikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya sekarang, dan dia hanya ingin tahu. Kemudian David melanjutkan mengunjungi kota Changning. Di mana-mana Anda melihat sesuatu untuk dijual, masuklah dan lihatlah. Setelah banyak berbalik, David mengangkat alisnya. Meskipun kota Changning lebih makmur daripada kota tanpa batas, tampaknya tidak mudah menghabiskan 20 miliar koin virtual roh dalam waktu singkat. Ini benar-benar sesuatu untuk dijual, yang terlalu murah untuk David. Belum lagi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika Anda membeli seluruh kota, itu tidak akan memakan banyak biaya. Bahkan senjata dan peralatan, seperti harta langka, tidak terlalu mahal. Dari puluhan ribu hingga puluhan jutaan. Puluhan juta sangat sedikit.
Kuncinya, beberapa barang yang dilabeli harga puluhan juta sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Bahkan jika Anda membelinya, sistem hanya akan menghitung nilai sebenarnya. Ini membuat David sangat sakit. Menurut rata-rata 2 juta keping, Anda harus membeli puluhan ribu keping untuk menghabiskan 20 miliar koin roh. Ribuan keping, konsep apa? Semua menumpuk bersama. David sangat tertekan, bagaimana ini bisa bagus? Tidak bisa benar-benar mengumpulkan semua harta langka di seluruh kota. David enggan melakukan hal-hal yang terlalu menonjol. Bukannya aku takut menarik perhatian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dengan menarik perhatian? Jika ada yang berani menyerangnya, bukankah itu mencari kematian? Hanya karena kepribadiannya, David benar-benar tidak suka diekspos ke mata semua orang. Kota Changning hanyalah kota tingkat ketiga, dan orang-orang yang ditempatkan di sini adalah beberapa keluarga kecil dari daerah terpencil di wilayah Linglan. Sama seperti keluarga Garcia. Mereka adalah salah satu dari beberapa keluarga papan atas di kota Changning. Namun kenyataannya, di dunia nyata, bintang Yinghuo tempat keluarga Garcia berada hanyalah sebuah planet yang sangat terpencil di domain Linglan. Luar biasa sama sekali. Kekuatan besar yang sebenarnya setidaknya akan ditempatkan di kota-kota tingkat pertama atau lebih tinggi, atau bahkan kota-kota utama. Kesanalah uang itu pergi. Di dunia sangkar roh, tidak terlalu jauh dari kota tingkat ketiga kota Changning ke kota tingkat kedua dan pertama. Tetapi perbedaan sebenarnya sangat besar. Berkata demikian, kekuatan apapun di kota tingkat kedua dapat menyapu kota tingkat ketiga. Dapat dilihat bahwa perbedaannya adalah satu level, dan kesenjangan kekuatannya sangat besar. Namun, David tidak tahu. Dia memiliki beberapa keraguan, apakah harga dunia sangkar roh sangat rendah. Jika begitu, bahkan lebih sulit untuk menghabiskan banyak uang. Dengan baik, David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah berpikir sejenak, memutuskan untuk pergi ke Laura untuk bertanya tentang situasinya. Dia tahu identitasnya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Mari kita lihat apakah saya dapat membiarkan dia membantu, menghabiskan 20 miliar terlebih dahulu untuk menembus kekuatan ke tingkat dewa palsu, dan kemudian melakukannya dengan lambat di masa depan. Bagaimanapun, masih ada 300 tahun sebelum serangan keluarga Levin, yang cukup bagi David untuk membuat persiapan lengkap. Setelah bertanya sepanjang jalan, David datang ke tempat keluarga Garcia tinggal setelah beberapa saat. Sebuah bangunan yang sangat bagus. Ada 3 karakter besar mansion Garcia yang tertulis di atasnya. Ada 2 penjaga yang menjaga pintu. Begitu David melangkah maju, dia dihentikan oleh salah satu penjaga. Penjaga itu melihat David dari atas ke bawah. Mungkin dia juga merasa bahwa David bukan orang biasa, jadi dia tidak mengusirnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan sopan, ini adalah mansion Garcia. Saya tidak tahu apa yang dilakukan putra Anda. Aku mencari Laura, pergi dan laporkan. David menjawab. Tuan muda ingin melihat nona muda kami, mohon informasikan juga identitas dan nama Anda, kami akan memberitahu Anda lebih baik, jika tidak kami akan dihukum, karena terlalu banyak orang yang ingin melihat nona muda kami. Penjaga itu menjelaskan. Kalau begitu kamu mengatakan bahwa David ada hubungannya dengan dia akan tahu. Oke, Tuan David, tunggu sebentar, saya akan segera melaporkannya. Setelah penjaga selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki mansion Garcia. Yang lain berdiri di tengah gerbang dan menatap David untuk mencegahnya menerobos masuk. Jauh di dalam mansion Garcia, di kamar kerja wanita, Laura sedang duduk di sana merajuk. Awalnya bertemu David, seorang pria besar, dan dia sangat bahagia di sepanjang jalan. Pada akhirnya, saya tidak berharap menemukan bahwa David pergi begitu saya kembali ke keluarga. Hanya ketika saya bertanya kepada petualang yang mengendarai kereta kuda dengan David, dia tahu. Ketika saya pertama kali memasuki kota Changning, David sudah pergi. Dengan kata lain, orang tidak siap untuk memberitahunya sama sekali. Dengan baik, Laura menghela nafas, merasa sangat tertekan. Saya pikir saya sedang bersandar di pohon besar. Saya tidak berharap bahwa orang-orang hanya berbicara untuk bersenang-senang. Itu langsung membuatnya merasa bahwa bahkan Silver King Float Dragon dan Fierce Beast Inner Peel tidak lagi harum. Pergi. Laura berpikir. Orang di samping David yang diam-diam melindunginya begitu kuat sehingga dia mungkin bisa dengan mudah menghancurkan semua kekuatan di kota Changning. Pria sebesar itu seharusnya tidak pernah muncul di kota tingkat ketiga kota Changning. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk bertemu sekali, dan saya masih ingin memiliki persimpangan dengan orang lain. Terlalu naif.
Dia sudah mengirim seseorang ke titik kedatangan, kembali ke dunia nyata, dan memberitahu patriark keluarga Garcia tentang Raja Perak Naga Banjir dan binatang buas Neidan. Ketika kepala keluarga Garcia tiba, kita akan membahas apakah akan menyimpan inti binatang buas untuk keluarga Garcia, atau pergi ke kota tingkat kedua untuk mencari pembeli dan menjualnya untuk menghasilkan banyak uang. Pokoknya, tidak peduli yang mana yang Anda pilih. Keluarga Garcia menghasilkan banyak uang kali ini. Ketika masalah alkimia batin binatang itu diselesaikan, pergilah ke bajingan keluarga Luke itu untuk membalas dendam. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu. Siapa? Tanya Laura. Nona, ini saya. Sebuah suara wanita datang dari luar. Ada apa? Nona, seseorang di luar mansion sedang mencarinya. Tidak melihat. Laura menolak secara langsung. Dia pikir itu adalah pelamar itu lagi, dan ketika dia tahu dia kembali, dia segera datang berkunjung. Nona, apakah Anda yakin tidak ada di sana? Tentu. Mika, di mana kamu berbicara begitu banyak omong kosong, apakah kamu gatal? Nona, kamu sudah memikirkannya. Orang yang ingin bertemu denganmu adalah Tuan David. Dia bilang dia ada hubungannya denganmu. Tuan David yang mana? Laura bertanya-tanya. Tuan David yang Anda minta saya undang. Apakah Anda lupa? Bab 1810, 15 hari. Laura berpikir sejenak. Tiba-tiba ada kilatan kejutan di matanya. Tuan David siapa yang dia minta Mika undang? Bukannya David Liddell. Bukankah dia diam-diam pergi? Apakah Anda kembali untuk menemukan diri Anda sendiri? Baru saja, Laura masih tertekan karena kepergian David. Tidak menyangka akan kembali sekarang. Dia bangkit dengan bersemangat dan segera datang ke pintu, dan membuka pintu. Apa? Mika, yang berada di luar, terkejut. Sedikit. Nona, teriak Mika. Mika, di mana Tuan David? Laura mengabaikan Mika dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia menunggu di luar mansion. Bingung. Kenapa kamu tidak mengajaknya masuk? Nona, saya baru tahu, saya akan segera memberitahu Anda, kata Mika sedih. Ayo, ikut aku untuk bertemu Tuan David, aku tidak bisa membuatnya menunggu lama. Kata Laura dan berjalan ke depan. Meskipun Mika merasa bahwa sikap wanita muda itu terhadap David tidak sepenuhnya benar. Tapi dia masih menekan keraguan di hatinya dan dengan cepat mengikuti. Keduanya segera datang ke pintu rumah Laura. Begitu mereka keluar, mereka melihat David berdiri di sana. Temui Nona. Penjaga di pintu berteriak dengan hormat. Laura tidak menanggapi, berjalan langsung ke David, dan berkata sambil tersenyum, maaf. Tuan David, aku membuatmu menunggu lama. Nona Laura, permisi. David menjawab dengan sopan. Jangan ganggu, jangan ganggu. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Tuan David ada di sini. Sudah terlambat untuk bahagia, jadi saya hanya bisa mengganggu. Masuklah. Wajah Laura penuh dengan kegembiraan. David tidak sopan dan berjalan langsung ke rumah Laura. Setelah hanya mengambil 2 langkah, dia berbalik, melihat kedua penjaga yang menjaga gerbang dan berkata, Tuan David adalah tamu terhormat dari keluarga Garcia saya. Di masa depan, dia akan menjadi satu-satunya yang akan datang. Anda tidak perlu memberitahu saya. Bawa saja dia masuk dan beritahu saya. Ya, Nona, ucap keduanya dengan hormat. Laura berbalik dan pergi. Mika mengikuti di belakang. Rasanya luar biasa. Bukankah David hanya seorang petualang di bawah? Bahkan jika wanita muda itu menyukainya dan ingin dia menjadi paman dari keluarga Garcia, dia tidak akan begitu rendah hati. Salah. Dengan karakter seorang nona muda, sangat mustahil untuk melakukan hal seperti itu, pasti ada sesuatu di dalam diri yang tidak saya ketahui. Mika telah mengikuti Laura sejak dia masih kecil, dan dapat dikatakan bahwa dia mengenal wanita mudanya dengan sangat baik. Tidak mungkin seorang wanita muda menjadi begitu rendah hati hanya karena dia menyukainya. Hanya ada satu kemungkinan, identitas Tuan David mungkin tidak sesederhana seorang petualang. Memikirkan hal ini, Mika sedikit tercengang. Ketika dia pertama kali melihat David, dia tidak merasa seperti seorang petualang. Ternyata identitas lain. Tidak heran wanita itu sangat bersemangat ketika dia mendengar kedatangan David. Melihat punggung nona muda saya dan David, Mika merasa bahwa ini akhirnya sempurna. Tidak peduli apa, keduanya benar-benar kompatibel. Laura membawa David ke ruang tamu Laura, dan meminta Mika untuk menjaga di luar, tidak membiarkan siapapun masuk. Dia tahu bahwa sebagai David, ketika dia datang untuk menemukan dirinya sendiri, pasti ada sesuatu yang salah. Setelah David duduk, Laura melukis tekote untuknya, menuangkannya, dan duduk di seberangnya. Tuan David, tolong minum teh. Terima kasih, Nona Laura. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berterima kasih padanya. Setelah menyesap, David berkata, Nona Laura, terakhir kali ada masalah mendesak yang perlu ditangani tiba-tiba. Saya pergi tanpa pamit. Tolong jangan pedulikan Nona Laura. Tuan David, tolong jangan katakan itu. Anda bisa melakukan bisnis Anda saja.
Jangan khawatir tentang saya. Tanpa Anda, di mana saya akan berada, Laura? Sudah terlambat untuk berterima kasih, mengapa Anda keberatan? Laura berkata dengan nada yang tulus dan ketakutan. Nona Laura tidak keberatan jika Anda tidak keberatan. Saya hanya melakukan yang terbaik. Lagi pula, saya juga di tim, dan saya juga menerima uang dari keluarga Garcia Anda, sehingga Anda dapat menggunakan uang orang lain. Uang untuk membantu orang menghilangkan bencana. David tertawa. Tuan David, berhenti bercanda, jika Anda menghabiskan sedikit uang itu, Anda dapat mengundang orang seperti Anda, maka keluarga Garcia saya akan membuat reservasi selama 10.000 tahun. Laura juga menjawab sambil tersenyum. Saya tidak bisa menjadi pendamping. Tetapi jika Nona Laura memiliki sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Jika saya bisa, saya pasti akan membantu Nona Laura. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Tuan David dulu. Keduanya mengobrol sebentar. David baru saja mulai langsung ke intinya. Nona Laura, sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuanmu. Tuan David, tolong bicara. Nona Laura, Anda sudah lama tinggal di kota Changning. Saya ingin bertanya, tempat mana di kota Changning yang menjual harta paling mahal? Yang paling mahal, apa yang Tuan David ingin beli? Tanya Laura. Aku belum memutuskan apa yang harus aku beli, hanya untuk melihat apakah aku menyukainya. Ini pertama kalinya aku datang ke Sangkar Roh, dan aku lebih ingin tahu tentang hal-hal di dunia Sangkar Roh. David menjawab. Itu dia, mungkin tidak akan ada apapun yang disukai Tuan David di kota Changning. Meskipun dekat dengan Endless City dan hutan tanpa akhir, jika seseorang benar-benar menemukan harta yang lebih berharga, mereka pasti tidak akan mengirimkannya ke kota Changning untuk dijual. Kata Laura setelah berpikir sejenak. Meskipun tidak banyak harta berharga yang ditemukan di hutan tak berujung, kadang-kadang ada satu atau dua keping, seperti Raja Perak Naga Banjir yang dia beli kali ini, dan binatang buas dan di tubuhnya. Bahkan jika itu sudah menjadi harta karun yang berharga mahal. Keluarga-keluarga di kota Changning ini mampu untuk mengkonsumsi, dan bahkan jika mereka ingin membelinya, mereka akan menurunkan harganya. Jika akhirnya dinegosiasikan oleh manajemen senior keluarga Garcia, jika itu akan dijual, itu tidak akan berada di kota Changning, tetapi harus pergi ke kota tingkat kedua terdekat. Laura tahu bahwa, dalam kapasitas David, harta biasa pasti akan dibenci. Kemudian dia pada dasarnya tidak bisa membeli apapun yang dia suka di kota Changning. Kesempatan untuk dilewatkan terlalu langka. Mengapa tidak ada yang membuat kota Changning menjualnya? David bertanya-tanya. Karena kota Changning hanya kota tingkat ketiga, itu terlalu kecil, dan tingkat konsumsinya terbatas, dan tidak mampu membeli harta yang terlalu berharga. Jika seseorang menemukan sesuatu yang baik di hutan tak berujung, mereka akan membawanya ke detik terdekat. Kota tingkat, atau bahkan kota tingkat pertama. Hanya dengan menjualnya, kekuatan di tempat itu dapat dengan mudah membeli harta karun itu. Laura menjelaskan. Saya mengerti. David mengerti. Endless City setara dengan kabupaten kecil di bumi, kota Changning setara dengan kota setingkat kota, dan seterusnya, kota utama diperkirakan mirip dengan Springfield di bumi. Jadi itu penting. Tingkat konsumsi kota lapis ketiga memang terbatas. Nona Laura, seberapa jauh kota sekunder terdekat ke kota Changning? David bertanya. Tuan David akan pergi ke kota tingkat kedua. Aku ingin pergi dan melihat. Sulit untuk masuk sekali, tapi aku harus berjalan-jalan di dunia Sangkar Roh. David mengangguk. Tuan David, kota tingkat kedua terdekat adalah kota Ember. Ini akan memakan waktu sekitar 15 hari untuk naik kereta kuda. 15 hari, selama itu. Tuan David, kamu harus tahu bahwa Sangkar Roh hanyalah dunia virtual. Ini memiliki berbagai batasan dan tidak dapat dibandingkan dengan dunia nyata. Bersambung.